Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Obed Edom Butar-Butar dengan NIM 2010 1120 1724. Saya Veronica Oktiani dengan NIM 2010 1120 0653. Perkenalkan, nama saya Galuh Adela Lokahita dengan NIM 2010 11 200 462. Baik, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pengendalian eksternal manajemen. Sistem pengendalian. Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Pengendalian manajemen berhubungan dengan arah kegiatan manajemen sesuai dengan garis besar pedoman yang salah satunya ditentukan dalam proses perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses pembuatan keputusan-keputusan mengenai tujuan-tujuan organisasi yang dipandang tidak cocok, penentuan garis besar strategi organisasi, serta keputusan pengkombinasian dan penggunaan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan proses pengendalian adalah proses di mana manusia membuat secara rencana dan keputusan-keputusan. Selanjutnya yaitu proses pengendalian. Langkah-langkah penting pada proses pengendalian dapat digolongkan menjadi 8 bagian, yaitu A. Mengidentifikasi tujuan dan strategi. Yang B. Penyusunan program. C. Penyusunan anggaran. D. Kegiatan dan pengumpulan realisasi prestasi. E. Pengukuran prestasi. F. Analisis dan pelaporan. G. Tindakan koreksi. Dan H. Tindakan lanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara tepat waktu. Beberapa sikap di atas bersifat lokal, yaitu spesifik untuk kota atau wilayah di masa organisasi beroperasi. Terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan eksternal yaitu lingkungan operasi, lingkungan jauh, dan lingkungan industri. Lingkungan makro terdiri dan kekuatan politik dan hukum, kekuatan ekonomi, kemudian ada kekuatan teknologi, dan kekuatan sosial dan budaya. Kemudian ada klasifikasi variabel internal, dapat disajikan dengan cara yang berbeda dengan mempertimbangkan revisi dan berbagai literatur. Dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi variabel. Ekonomi merupakan variabel yang penting bagi sebagian besar organisasi, karena perubahan kondisi ekonomi dapat bertindak sebagai kendala penting. Mereka dapat mendorong indikator penting prioritas. Kemudian yang kedua ada sosial variabel. Ini merupakan cerminan karakteristik sosial yang relevan dari lingkungan di mana organisasi itu berdiri. Menggabungkan aspek tingkat pendidikan dan budaya penduduk, ketersediaan sumber daya manusia, dan pelatihan teknis yang tepat. Menurut Certo dan Peter 1993, Heath et al. 2008, Catley 2001, Stoner dan Verman 1985 dalam Reginato, dan Wainwright 2013.
Selanjutnya yang ketiga, legal atau hukum variabel ini menyangkut karakteristik undang-undang saat organisasi perlu untuk mengatasi sebuah kasus federal, negara bagian atau lokal, yang mengatur beberapa kondisi untuk aktivitas organisasi. Katli 2001, Kerto dan Vetter 1993. Dalam Reginato dan Guerreiro 2013, variabel ini menekankan kompleksitas legislasi dan kecepatan perubahan. 4. Teknologi variabel. Lingkungan teknologi melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan administrasi dan pengolahan informasi. Jones 1985, Kerto dan Peter 1993, Duff and McIntosh 1978, Heath et al. 2008, Catley 2001, Barney dan Hesterly 2007, Stoner and Freeman 1985, dan Reginato dan Guerreiro 2013. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sistem manajemen. Faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen sektor publik, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, struktur organisasi, kedua, struktur program, ketiga, struktur informasi, keempat, faktor administratif, kelima, faktor perilaku, dan keenam, faktor budaya. Selanjutnya, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar organisasi. Namun, keberadaan variabel ini ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan organisasi. Dan budaya organisasi merupakan salah satu variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel lingkungan eksternal. Faktor-faktor lingkungan eksternal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap budaya organisasi karena organisasi tentunya harus beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Jika ingin mendapat sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa bagi para pelanggan, dan agar 31 dapat mempertahankan kelangsungan organisasi secara berkelanjutan. Jones 1995, Kowalewski et al. 1996, dalam Reginato dan Guerreiro 2013. Baik, demikianlah presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.